Hai semuanya guys. Gimana kabar kalian di minggu ini? Apakah masih baper gitu? Cek gitu. Tai. Eh, ya masih di podcast Ujul Bahasan Realita. Teteret. Gue nggak tahu gimana cara biar biar ngasih pembukaan yang asik gitu ya buat ke kalian-kalian gitu. Apa gue harus so asik gitu di depan kalian gitu aja gitu. Eh Sebelumnya gue minta maaf karena gue udah jarang buat publish podcast lagi ya. Karena ya ada banyak kendala sih, ada yang dari kesibukan gue cek gitu, ada yang eh ya tentang ke SoundCloud sih. Jadi gini, waktu podcastnya gue ini kan 30 menit sampai 1 jaman. Di SoundCloud itu dikasih limit waktu 3 jam. Jadi kebetulan di SoundCloud itu limit waktu gue udah habis dan udah nggak bisa buat upload lagi. Jadi ya gue udah nggak di SoundCloud lagi. Di SoundCloud itu dari pihak SoundCloud gue di email buat suruh upgrade ke Pro. Itu ada yang unlimited sampai ditambah lagi 3 jam. Cuman nggak gua rubah lagi, nggak gua pindah ke Pro karena menurut gue kalau ada channel yang bisa gitu, saluran yang bisa, kenapa enggak sih, apalagi gratis kayak gitu. Tai. Eh, ya gitu, jadi gue udah jarang jarang buat eh, upload lagi ke SoundCloud, malah kayaknya udah enggak lagi deh, kayaknya gue udah enggak lagi upload ke SoundCloud, tapi gue bikin YouTube channel. Kalian bisa searching di YouTube dengan caption podcast Ujul. Di situ ada banyak podcast-podcast gua. Jadi kalian tinggal klik, kalian tinggal dengar. Jangan lupa juga buat subscribe, jangan lupa juga buat komen gitu. Sebelumnya ada 2 minggu kayaknya gua udah nggak upload podcast gua karena ya tadi itu salah satu kendalanya. Terus kendalanya lagi gua tipikal orang yang gaptek. Tai. Ya jadi gua bukan nggak bisa, gua nggak ngerti sama yang eh, jadiin dari MP3 itu pindah ke di convert ke MP4 dengan ada gambarnya. Gue bisa ngedit kayak video begitu, gue bisa. Cuman eh, yang gue ada berapa kali, 2 kali gue salah download aplikasi. Jadi aplikasi yang di laptop gue itu cuman ngasih durasi 30 detik untuk video. Jadi nggak akan bisa karena podcast gua dari 30 menit sampai 1 jam. Jadi gua kelabakan di situ, gua pengen pengen pindah dari SoundCloud ke YouTube hanya karena gua gaptek. Jadi gua nggak kesusahan waktu itu, tapi ada satu teman yang ya dia mau bantuin gue gitu ya. Ya gue sebut aja dia namanya Umin Bahla. Dia salah satu stand up besutan dari BSC Serang. Gua Min, kalau lo denger gue thanks banget deh buat lu gitu yang mau bantuin gue buat
ya buat podcast begini dengan ya mau ngajarin gue tentang bikin video ya. Nah, bikin video kayak begitu yang durasinya cukup 1 jam gitu kan. eh Ya terlepas dari itu gue mau ngebahas tentang gaptek sih sebenarnya. eh Gaptek itu menurut menurut kalian apa sih gaptek itu gitu? Yang gue sih gue nggak ngerti sama orang-orang yang anak muda zaman sekarang gitu yang orang-orang yang gaptek itu kayaknya dianggap remeh gitu kayak eh maksud gue kalau kalau pada dasarnya dia dia gaptek ya jangan diledek gitu, kalau jangan dihina, kalau lu bisa ya lu ajarin gitu ya, kalau begitu lebih enak gitu, toh lu ngajarin juga ilmu lu nggak akan berkurang ya, nggak usah diledek lah. Eh, Lagian juga buat apa sih ngeledek hal kayak gitu tuh, nggak, menurut gua nggak penting sih, tapi kalau lu sadar dengan lu ngeledek begitu jatuhnya akan orang-orang itu akan males gitu buat belajar, takut karena pada dasarnya dia gue diledek nih, gue nggak mau belajar, gue malu gitu kan, nanti dia pasti mikir kayak begitu. Jadi nggak ada gunanya lu ngeledek karena jatuhnya akan bikin down uh, dari orang tersebut gitu, jadi nggak akan ada mau belajar, kesannya begitu. Makanya untuk apalah ledek-ledek, terlebih lagi kalau lu nggak paham, eh, nggak semuanya kan lu juga paham tentang sesuatu, lu juga pasti akan kesusahan gitu, maksudnya lu juga nggak akan bisa cuman di situ aja ya, lu pasti lu harus belajar ini itu di zaman era era yang modern ini kan. Menurut gue era yang modern ini kalau kalian nggak belajar tentang hal-hal yang kayak ya edit video, edit audio, ya model-model begitu, gue nggak bilang lu bakal jadi orang yang ketinggalan zaman, cuman eh, lu nggak akan narsis gitu, lu nggak akan, ya lu nggak akan punya nama, bukan nggak punya nama, maksud gue begini, zaman era modern sekarang ini lebih banyak buat hal-hal yang narsis, contohnya kayak di bidang cyber, media baru itu ya, lebih banyak ke hal-hal yang narsis gitu ya. Gue nggak, bukan orang munafik, realitanya orang-orang zaman sekarang lebih ke narsis sih, lebih terkenal, jadi dia punya media sosial itu dibuat salah satu penunjang dia buat terkenal gitu. Jadi kalau kalian nggak belajar hal-hal yang seperti itu ya kalian nggak akan terkenal gitu. Makanya cobalah untuk ya belajar hal-hal yang begitu ya, walaupun walaupun enggak sedetail mungkin tapi minimal kalian ngerti gitu ya. Kayak gua aja sih jatuhnya, kayak gua ya gue kayak begini kan, orang yang enggan menambah ilmu dengan membaca buku cek gitu. Hahaha, tai. Ya gitu, kesannya gue malah kesusahan gitu buat ya bikin-bikin podcast kayak gini buat dipublish. Karena jujur tujuannya gue bikin podcast selain apa sih yang ada di dalam pikiran gue gitu, gimana sih pandangan gue gitu, gue pengen eh podcast gue ini bukan disimpan sama gue doang, gue nggak pengen gue buat podcast gue dengerin sendiri, gue nggak pengen itu, karena ya jatuhnya akan itu pandangan gue sendiri ya, gue dengerin sendiri kan aneh menurut gue. Makanya gue pengen pandangan gue bisa didengar sama orang lain gitu ya, makanya gue buat dipublish itu penting bagi gue gitu, karena jatuhnya akan percuma kalau gue bikin-bikin podcast gini tapi yang dengar cuman gue doang gitu ya. Makanya gue kesusahan sih buat ya bikin-bikin kayak gitu.
Tapi untuk sekarang ya lumayan lah berkat diajarin oleh kawan gitu loh, teman lah. Gua gua apresiasi kayak gitu. Terus lagi mengenai hal orang yang gaptek itu biasanya jatuhnya kemana? Get it nggak? Jatuhnya ke orang tua, cuy. Jatuhnya ke orang tua. Gua nggak ngerti ya sama anak muda zaman sekarang kenapa gitu mereka malah eh, kayak debat gitu sama orang tua gitu kan, aneh. Debat sama orang tua gara-gara orang tua minta ajarin cara ngirim BBM gimana sih. Tai. Ya gitu, debat sama orang sama hal-hal yang kayak gitu menurut gue aneh sih. Ya kalau eh, ya orang tua lu minta ajarin ya lu ajarin gitu, jangan ngehina. Udah sih, mama mama udah tua nggak usah belajar belajar yang kayak gitu gitu, belajar masak aja cek gitu. eh ya kan debat kayak gitu ya, kalau lu mau debat sama orang tua gitu, coba, mah, gue mau hamilin anak orang nih boleh nggak, ya debat tuh kayak begitu. Jangan debat hanya hanya karena orang tua lu minta ajarin lu buat buat diajarin ngirim BBM gitu ya, kan aneh sih ya. Apa ya, kesannya anak muda zaman sekarang itu sedikit, entah apa yang ada di pikiran mereka, tapi seakan-akan gue punya ilmu dan gak boleh disebarin, cukup gue yang tahu aja. Contoh hal kayak begini, gue ambil asumsi buat orang yang main gitar, misalkan di kelas lu yang gak di kelas aja, misalkan dalam satu kelompok ada satu orang yang main gitar, ada yang bisa main gitar gitu, dan dia nggak mau bagi-bagi ilmunya. Ini menurut gue aja sih, menurut gue kenapa dia nggak mau bagi-bagi ilmunya, karena satu, mungkin dia hanya ingin dilihat dirinya saja. Mungkin dia khawatir kalau dia mengajarkan apa sih, bermain gitar ke teman-teman yang lain, dia mungkin akan terjatuh gitu, jatuh kalau teman yang diajarkannya itu tiba-tiba jago dari dirinya. Makanya mungkin dari situ banyak orang yang yang malas gitu buat buat diajarin gitar, buat di gitar lagi, yang ngebagi-bagi ilmunya gitu, akan jatuhnya akan malas menurut gue gitu. Ya aneh aja sih kalau kalau lu gitu kan gak mau belajar, nggak, maksudnya nggak mau berbagi ilmu gitu ya kan. Lu jangan jadi orang pelit, jangan jadi orang merki hanya sekedar ilmu gitu. Lu juga pasti akan pada dasarnya lu pasti nggak semua hal itu lu bisa gitu. Nggak semua hal itu lu bisa, lu juga harus bertahap belajar. Lu harus ya mungkin minta tolong orang lain buat belajar. Nah kalau lu udah minta tolong orang lain buat belajar, kenapa lu nggak berbagi ilmu lu sih, gitu aja. Makanya ya gue nggak ngerti sama anak muda zaman sekarang ya. uh, Soal kegaptekan, gue ada nggak, maksudnya apa ya, zaman zaman sekarang kalau ada orang yang gaptek menurut gue masuk 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 akal aja sih, karena gue kan nggak semua orang itu bisa dengan hal itu. Contoh, kita ambil hal yang penting aja, kita bedakan orang modern, orang yang kaya sama orang yang miskin. Orang kaya bisa karena dia diakomodasi, jatuhnya dia nggak akan gaptek, benar kan? Nah kalau orang miskin dia tidak akomodasi akomodasi oleh ya hal-hal yang seperti itu, ya jatuhnya dia akan gaptek gitu. Tergantung dari orangnya juga, kalau orangnya mau belajar ya, ya mungkin aja orang miskin itu bisa gitu, nggak gaptek-gaptek amat. Kita ambil contoh hal yang tadi seperti itu, yang artinya gue nggak bilang kalau
kalau lu nggak pengen dibilang gaptek, lu harus punya sesuatu hal yang disebut materi. Gue nggak bilangnya itu, cuman setidaknya lu harus bisa inilah, harus ada kemauan dari diri sendiri gitu, buat biar lu bisa gitu, biar lu nggak dibilang gaptek. Ya, gue nggak bilang kalau orang yang gaptek itu akan selalu jatuh gitu. Maksud gue nggak mandang remeh orang-orang yang gaptek gitu, karena gue yakin dari kegaptekannya itu mungkin dia menyimpan suatu talenta eh, yang yang mungkin bisa buat dia jadi orang ternama. Ya, hal-hal yang begitu aja lu, makanya jangan nganggep remeh orang-orang gaptek lah. Jangan jangan menganggap kalau orang yang gaptek itu adalah orang-orang yang yang harus didiskriminasikan gitu. Ya, masuknya kan kalau begitu hal-hal yang aneh gitu, dan merugikan orang lain. Eh, ya balik lagi kata gue ke zamannya era modern ini, ke zamannya narsis ya. Narsis, maksud gue, ya gue bukan orang munafik, gue tipe kalau orang yang ya ya yang pengen terkenal juga gitu ya. Gue yakin sih semua orang yang belum jadi artis ya, cek gitu. Tai. Yang belum jadi artis gitu pasti tertarik, kepikiran gimana ya kalau gue jadi orang yang terkenal gitu, orang yang ternama. Ya kayak itu pasti kepikiran. Jadi media baru sekarang itu lebih ditujukan untuk narsisnya orang-orang awam gitu, kayak contohnya kayak YouTube. YouTube begitu kan ya, ya kan tujuannya biar biar kita terkenal gitu, supaya kita punya nama. Itu udah hal-hal yang wajar aja sih. Tapi gue paling nggak suka sama orang yang narsisnya lebay dan berlebihan gitu. Kayak contohnya, gue ambil contoh kayak Facebook. Gue nggak ngerti sama orang-orang yang di Facebook yang kalau lagi galau suka nulis status yang seakan-akan mendramatisir hidupnya, seakan-akan hidupnya udah nggak layak lagi di dunia ini. Ya gue udah bahas di podcast sebelumnya, podcast apa ya, kalau nggak salah lulusan lulusan anak SMA zaman sekarang gitu. Kalau nggak salah yang itu di podcast itu. Singkat cerita dari itu, ya gue nggak ngerti sama yang lebay-lebay kayak begitu. Tujuannya mungkin gue nggak masukin kalau itu adalah tujuan buat kita terkenal, bukan narsis. Masuknya narsis, cuman tujuannya buat ke orang yang disakitin gitu, yang buat dia sakit itu siapa sih gitu. Ya kalau dia nggak peka kan, orang yang itu nggak peka gimana, jatuhnya kan akan malu-maluin diri lu sendiri gitu. Nggak ada gunanya juga sih buat kayak gitu. Makanya gue nggak seneng sama orang-orang yang model begitu, karena jatuhnya akan malah malu-maluin diri sendiri gitu. Maksudnya ya kalau lu tersakiti gitu cintanya, cek gitu. Lebay. Ya kalau lu tersakiti, iya lu nggak usah upload ya kayak tai gitu lah. Setidaknya lu diemin aja, nggak usah lu upload begitu. Ya kalau lu nggak sanggup buat nahan itu, lu bisa curhat ke teman-teman lu gitu, bisa curhat ke orang tua lu ya. Bisa berdoa gitu, apa sih yang harus lu lakuin sekarang, ya gitu aja. Nah, menurut gua kayak, oh ya ya, yang lebih banyak lagi ada lagi sih yang alat narsis, sosial media yang narsis itu, salah satunya Instagram. Bener nggak? Bener banget. Eh,
Gua nggak bahas Instagram yang terlepas katanya yang online shop atau ingin memperkenalkan karya-karya dia gitu. Gua nggak bahas itu kalau itu memang eh, tujuannya sih, masuknya ke tujuannya berbeda. Tapi yang gua lihat tujuannya orang zaman sekarang, orang-orang biasa ya, ingin dilihat orang lain gitu. Salah satunya ya masang muka muka yang begitu ya kan. Nih gue nggak ngerti sama orang yang ngasih muka muka yang biasa aja, yang pose dia biasa aja, tapi caption dia kayak motivasi gitu kan, aneh ya nggak sih? Pernah lihat nggak? Kayak misalkan eh, dia lagi senyum, lagi gaya lah, lagi berpose ya, dan caption dia cinta adalah suatu hal yang bla 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 gitu. Maksudnya kan sedikit aneh kalau kalau gambar itu nggak sesuai sama captionnya, tapi dia ngasih caption kayak orang motivasi. Nah itu yang hal-hal yang menurut gue, kan ini orang ngapain sih ya? Gue aneh aja sih, karena gue nggak kalau kalian nanya ngapain sih lo Jul komentarin kayak gitu, lo ngomong apa sih, gue kagak paham. Pulang yuk. Gak gue jawab ya menurut gue aneh karena itu tuh nggak sesuai sama gambarnya gitu, karena itu tuh uh, aduh tai, karena itu tuh apa ya, hal yang cuman ujung-ujungnya kayak gini deh, kayak gini, uh, lu nggak akan bisa lihat. Misalkan ada yang manggil lu di sebelah kanan dan ada yang manggil lu sebelah kiri. Karena yang pertama manggil lu adalah orang yang di sebelah kanan, maka lu nengok ke kanan. Dan ada orang yang manggil sebelah kiri, tapi lu mau fokus ke yang kanan dulu. Alhasil yang kiri dilupakan. Jatuhnya akan seperti eh, seperti orang terabaikan. Nah itu loh, itu yang gue maksud. Maksudnya adalah kalau kalau di aplikasikannya ya, kalau lo ngasih gambar yang posenya begitu, tapi captionnya lain, ya kesannya orang lain ya, mungkin orang lain yang nggak peka ya akan peduli. Tapi kalau orang lain yang peka gitu, ini pasti mikirnya ini orang ngapain sih? Ujung-ujungnya diabaikan dong. Itu gitu maksud gue begitu loh. Aneh sih menurutnya, makanya tai. Gue cuma cerita sedikit hal yang uh, gue sendiri sih malas ya ngebahas ini, tapi gue mau sedikit cerita deh. Gue mau ngebahas kayak suatu masalah gitu. Gue seminggu kemarin sumpah gue keselnya karena ada orang yang mengatasnamakan gue sebagai ya nama gue, mengatasnamakan gue lah, dan mengatasnamakan gue dengan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Menurut gue anjir nih orang kok begitu sih. Jatuhnya kan dia bawa-bawa nama gue sebagai hal yang nggak baik lah gitu. Jatuhnya kan gue malah nama gue akan tercoreng gitu di publik. Gue nggak mau hal-hal yang kayak gitu. Gue kesel aja kan. Ya cuman kalau kalau gitu jatuhnya profesionalitas ya gue kayak gimana. Kalau kalian tanya profesionalitas gue kayak gimana, ya gue mencoba untuk menemui titik temunya di mana nih, ketemu titik temunya di mana, dan seberapa besar sih masalah ini, apakah berdampak buruk. Gue introspeksi dulu dan akhirnya gue nemu jawabannya. Gue temuin orang yang mengatasnamakan gue. Tadinya gue seret ke polisi, cuman gak gue seret. Dia minta maaf ke gue ya.
Ya gue sih tipikal orang yang memaafkan gitu. Gue ini salah satu pria yang berhati pemaaf cek gitu. Tai. Nggak, ya gue maafkan dan ya dia udah, ya udah gitulah. Dia salah satu teman gue dan gue nggak mau terlalu mempermasalahkan juga yang lalu, udahlah biar berlalu aja. Tapi menurut gue ya walaupun tetap kayak gitu ya tetap aja sih nggak akan enak di guanya juga, karena jatuhnya gue bakal gue bakal di ini diinjak-injak oleh publik juga, dan itu yang nggak bisa gue terima gitu. Tapi alhamdulillah karena gue konfirmasi ke teman-teman gue kalau gue nggak begitu, akhirnya dia memahami, banyak teman gue memahami dan ngerti sih sifat gue. Akhirnya mereka oke lah, itu bukan kesalahan lu, nggak usah dipikirin. uh, Sebelumnya gue pengen ngasih tahu ke lu pada kalau uh, kalau lu mencari hal-hal yang demi menaikkan pamor lu tapi menjatuhkan orang lain, menurut gua orang-orang pengecut yang berani begitu. Orang-orang yang gua keselin gitu, yang nggak mau gua mau temenin, males dah gua. Adalah singkat cerita itulah, gua nggak mau ngebahas lagi permasalahan itu. Gua masalah itu udah clear, gua juga udah memaafkan temen gua itu, ya biarkan aja. uh, di podcast gua ini ada yang ngasih saran, Jul, gimana kalau background 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 podcast lu kasih lagu biar biar asik gitu, biar enggak mainstream, atau enggak kasih pembukaan jingle gitu biar enak didengarnya. Ya gue nerima saran yang kayak begitu-begitu supaya podcast gue menarik, cuman gue nggak sih, gue lebih lebih nggak pengen podcast gue ini kayak ke arah radio-radio gitu sih. Podcast gue ini tujuannya cuman apa sih yang ada di pandangan gue ini, apa sih yang ada di pikiran gue ini. Podcast gue tujuannya begitu, jadi menurut gue podcast kasih jingle atau background sound untuk saat ini kayaknya belum kepikiran. Tapi kalau ada orang yang mau gitu buat jingle gitu buat gua, boleh-boleh aja sih, nanti gua pasang di podcast gua. Kalian bisa kirim di podcast ujul lagi, uh, Faujul Postman 19 at yahoo.gmail. Yahoo. Sorry, aku kebelibet nih gue ngomong. uh, faujulafa@yahoo.com itu yang untuk email. Untuk yang Gmail, faujulpostmate19@gmail.com. Kalian bisa kirim ke situ. Nanti gua apresiasi dan gua masukin ke podcast gua. Khususnya untuk background sound sih kayaknya enggak, tapi buat jingle open open sound untuk pembukaan gua bakal apresiasi hal itu. Gua pasang itu, serius, gua pasang itu, sumpah guys, gua bakal pasang itu. Gua bakal terima kasih kalau lu gitu. uh, Terus lagi ada yang ngasih saran ke gua, gimana Jul, gimana podcast lu ngundang bintang tamu gitu, jadi supaya supaya ada nih sudut pandang lu yang berbeda dan sudut pandang bintang tamu yang berbeda. Gue sih untuk podcast bintang tamu, ngajak bintang tamu, gue tertarik banget, sumpah gue tertarik banget. Dan gue udah pernah ngajak, ada salah satu model gue ajak dia buat jadi guest di podcast.
gua di podcast Ujul Bahasan Realita ini gua ajak. Kebetulan waktu itu ada 3 orang, ya itulah, dua cewek, satu cowok itu kan. Nah, gua ngobrol sama orang itu. Gua waktu itu gua ngasih pembahasan tentang yang pertama, satu, gimana sih, kenapa sih cowok lagi, cewek itu baperan gitu, gampang baperan. Nah, gua itu yang pertama, dan yang kedua adalah cowok dan cewek yang brengsek itu kayak gimana sih. Nah, yang seperti itu. Dan yang ketiga, gue pengen bahas tentang percintaannya dia, tapi lebih ke pandangan dia terhadap cowok sih. Nah, gitu. Dan jadinya cukup berantakan juga karena ada salah satu bintang tamu gua, cowok, dia yang malah mendominasi dan ngasih pertanyaan yang pertanyaannya kayak nyudutin si bintang tamu gua yang cewek. Dia nyudutin seakan-akan ingin ingin mengkorek apa sih yang ada di dalam dirinya. Jadi temen gue cewek ini yang model ini, dia ngejawab dengan seakan-akan itu adalah privasinya dia gitu. Gue nggak mau bintang tamu gue ngejawab dengan ya jawab kayak begitu, kayak kayak ngebongkar privasi dia. Apa sih sebenarnya pribadi dia tuh kayak gimana sih. Gue nggak mau bintang tamu gue ngejawab gitu. Gue pengen bintang tamu gue ngejawab dari pertanyaan gue, yang pertanyaannya eh gimana sih sudut pandang dia terhadap suatu hal gitu. Gue pengen jawaban kayak gitu. Tapi temen gue ini yang cowok ini, dia juga salah satu bintang tamu gue, justru malah nyudutin, ngasih pertanyaan-pertanyaan yang gak bisa gue tolerir. Jadinya yang harusnya ngebahas ini dan itu yang tadi gue bahas, justru malah ngelebar ke sana ke sini. Gue nggak mau itu terjadi, karena takut kalau gue publis, kalian para pendengar gue bisa bisa mikir, ih si Ujul ngajak bintang tamu cuma ngorek pribadinya dia doang ya. Gue nggak mau hal itu terjadi. Akhirnya podcast itu berantakan dan gak gue publis. Jatuhnya malah ya aneh aja sih. Gue juga ngerasa sedikit kecewa karena gila men, gue udah setup ini udah jauh-jauh hari. Gue udah janjian sama dia udah beberapa minggu yang lalu, dan setelah hari jadinya ternyata malah acak-acakan. Ya, gue sedikit kecewa aja. Dan gak bisa, kayaknya nih podcast yang tadi itu nggak bisa gue publis. Gue udah bilang ke cewek itu karena ya dia ngejawab seakan-akan dia privasi dia. Kalau kalian gue sempet nanya ke si cewek itu, kenapa lu jawab kayak begitu. Dia sadar kalau itu tuh akan ngebongkar privasi dia gitu. Gue tanya kenapa, jawab dia ke bawah suasana. Ya mungkin menurut gue karena pertanyaan dari temen gue ini seakan-akan mengintimidasi. Jadi temen gue yang cewek ini, dia dia kayak ke bawah emosi. Akhirnya ke bawah suasana dan jadinya malah kayak begitu. Ya, gue nggak nyalahin temen gue juga sih yang cowok itu. Ya menurut gue lebih baik gini sih. Gue kalau kalau menurut gue ini adalah salah satu hal yang ngeganjal, yang akan ngebongkar privasi dia. Gue bakal selesain dulu podcast ini baru gue tanya lagi. Gue nggak begitu. Gue bakal begitu. Jadi buat kalian yang pengen jadi bintang tamu podcast gue bukan orang tipikal orang yang munafik. Gue masih
masih mau gitu ngobrol sama banyak orang, gue pengen punya teman banyak gitu. Jadi kalau kalian pengen pengen jadi bintang tamu podcast gue, silahkan aja. Tapi ya gue nggak mau bintang tamunya yang jauh ya, kayak di Bandung, kayak di Jakarta. Gue orang Cilegon Banten. Jadi kalau kalian mau jadi bintang tamu podcast gue, kalian bisa kontak gue, kita ketemuan di Cilegon, dan ya kita bikin podcast. Nanti gue set up pembahasannya apa aja, nanti kalian cukup cukup menjawab dengan sudut pandang kalian aja. eh, Kayak wawancara sih, kayak wawancara. Jadi ja- kayak wawancara, tapi gue nggak pengen kalau ini kayak benar-benar wawancara. Gue lebih pengen ini kayak ya kita ngobrol aja kayak satu sama lain gitu. Cuman gue rekam ya gitu aja. Ya buat kalian pengen jadi bintang tamu nggak apa-apa ya. Gue sih welcome orangnya. Oke, ini udah menit keberapa ini? Oh, udah menit 36. Udah malam lagi. eh gue langsung akhirin aja. Sebelumnya gue minta maaf buat gue udah jarang upload di SoundCloud, udah nggak lagi. Gue udah pindah ke YouTube. Kalau kalian penasaran, kalian bisa caption caption di search podcast Ujul, nanti ada banyak podcast di situ. Podcast gue kalian tinggal denger aja. Kalian tolong kalian subscribe, kalian komen supaya gue terkenal, supaya gue bisa muncul lagi. Ya supaya podcast Ujul bahasan realita ini kagak mati gitu. Ngarep itu tuh ya. Ya gue harap kayak gitu. Ya tolong lah ya. Nah, di subscribe dan komen gitu ya, like juga jangan lupa. Oke, kayaknya itu aja. Terima kasih buat para pendengar gue. Oke, goodbye. Selamat selamat bertemu di podcast selanjutnya.